Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal logika matematika yang dikeluarkan oleh Kemendikbud melalui SIM PKB seri guru belajar P3K. Nah, di sini ada 5 soal logika matematika, itu khususnya yang soal bertipe ekuivalensi atau pembuktian. Nah, untuk soal 6 dan seterusnya itu ada di video berikutnya mengenai penarikan kesimpulan. Oke, langsung saja soal nomor 1. Andi suka makan buah mangga. Andi suka makan buah jambu. Andi suka makan buah salak. Jika P atau negasi, P atau Q bernilai benar, maka pernyataan berikut yang bernilai benar adalah. Nah, hukum-hukum yang sering digunakan yaitu hukum ini identitas, kemudian ada hukum nul, ada hukum komplement atau negasi. Nah, di sini artinya kalau identitas jadi sesuatu atau disjungsi ini atau F itu adalah false itu salah, biasanya ditulis S juga bisa, itu ekuivalen dengan P. Nah, jika P dan T itu adalah true, itu akan menghasilkan P dan seterusnya. Oke, untuk nomor 1, P atau negasi P atau Q. Nah, di sini kita merubah atau mencari ekuivalennya dengan cara negasi P atau Q kita jabarkan. Nah, negasi itu adalah kebalikannya. Misalkan saya mandi, jadi kebalikannya saya tidak mandi. Nah, kalau P atau Q itu kalau dinegasikan hasilnya adalah negasi P, negasinya masuk, semuanya ini dinegasikan, ataunya itu diganti dengan dan, gitu ya. Negasi P dan negasi Q. Kemudian berdasarkan hukum distributif kita bisa menuliskan seperti ini, P atau negasi P. Nah, di sini dihubungkan dengan dan, P atau negasi Q. Nah, berdasarkan hukum komplement atau negasi, jika ada P atau negasi P itu adalah hasilnya true atau benar. Jadi P atau negasi P ini adalah benar atau T. Nah, ini jadi T dan P atau negasi Q. Nah, dari sini kita bisa menggunakan hukum identitas. Jadi P dan true itu ekuivalen dengan P. Jadi apapun kemudian dihubungkan dengan dan, di sini benar, jadi hasilnya adalah apapun. Dan ini bisa dibolak-balik. Jadi T dan P atau negasi Q itu hasilnya adalah P atau negasi Q. Nah, kita tinggal mengecek jawaban. P itu adalah Andi suka makan buah mangga. Di sini atau negasi Q, jadi kebalikannya negasi Q. Kalau Q-nya Andi suka makan buah jambu, jadi negasinya Andi tidak suka makan buah jambu. Jadi jawaban yang benar adalah suka makan buah mangga atau tidak suka makan buah jambu. Oke, yang A. Nah, begitu. Oke, lanjut nomor 2. Bentuk majemuk P, maka Q dan negasi Q ekuivalen dengan, kita sama tetap menggunakan hukum-hukum seperti ini. Nah, untuk Q dan negasi Q kita bisa menggunakan hukum komplement ini ya. Jadi kita nalar aja. Kalau Q-nya benar kemudian konjungsi salah, pastikan hasilnya nanti salah. Ya, karena kalau konjungsi itu dia bernilai benar jika yang depan benar dan yang belakang benar. Jadi kalau salah satunya salah kan hasilnya salah atau false. Nah, berdasarkan dari sini Q dan negasi Q itu berubah jadi false atau salah atau S. Jadi P maka F berdasarkan hukum implikasi, P maka Q itu ekuivalen dengan negasi P atau Q. Ya, yang depan dinegasikan, kemudian makanya berganti atau yang belakang tetap. Jadi yang ini dia ekuivalen dengan yang depan dinegasikan, jadi negasi P.
makanya jadi atau F-nya itu tetap. Nah, kita bisa pakai hukum yang identitas P atau F itu akan menghasilkan P. Jadi kalau negasi P atau F, jadi itu akan menghasilkan negasi P atau ekuivalen dengan negasi P. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Next, soal nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut. Ini soalnya sama seperti yang tadi ya, cuma ini formulanya saja yang beda. P. Andi suka makan buah mangga, Q. Andi suka makan buah jambu, R. Andi suka makan buah salak. Jika negasi P dan Q atau negasi P dan negasi Q atau P dan Q bernilai benar, maka pernyataan berikut yang benar adalah ini. Soalnya ini saya tulis lagi. Kemudian yang negasi P dan negasi Q ini bisa kita keluarkan negasinya, jadi seperti ini ya, dikeluarkan negasinya, tinggal negasi P dinegasikan P dan dinegasikan atau Q dinegasikan jadi negasi Q. Kemudian yang ini juga negasinya dikeluarkan, negasi P dinegasikan jadi P dan dinegasikan jadi atau negasi Q dinegasikan jadi Q karena negasinya sudah keluar, atau P dan Q di sini tetap. Nah, kemudian yang ini kita negasikan. Kan ini negasi, misalkan yang di sini tadi A, yang belakang B. Jadi kan sama aja, negasi A dan ataunya itu jadi dan negasi B gitu ya. Jadi ini negasinya dinegasikan, jadi kan dia hilang negasinya, tinggal P atau negasi Q, ataunya kemudian jadi dan. Kemudian ini kalau dinegasikan, negasinya juga hilang, tinggal P atau Q. Nah, kemudian atau P dan Q. Oke, nah dari sini karena P-nya ini sama kan, berarti bisa kita keluarkan P-nya sesuai dengan hukum distributif. Nah, P, nah di sini atau negasi Q dan Q gitu ya, kalau di matematika kayak difaktorkan gitu ya. Kemudian atau P dan Q, dari sini kita bisa menggunakan hukum komplement atau negasi. Kalau ada negasi Q dan Q atau P dan negasi P, dan ini bisa dibolak-balik ya, nilainya adalah false atau salah. Jadi ini adalah false, P atau di sini false atau P dan Q. Nah, dari sini kita bisa menggunakan P atau false, itu hasilnya adalah P berdasarkan hukum identitas. Jadi tinggal P atau P dan Q. Nah, karena hasilnya P atau P dan Q, jadi kalau atau itu kan kita bisa ambil salah satu. Kalau P saja berarti Andi suka makan buah mangga. Di sini ada nggak Andi suka makan buah mangga? Ada. Jadi jawabannya yang B. Atau P dan Q. Kalau P dan Q berarti Andi suka makan buah mangga dan buah jambu. Di sini adanya salak dan jambu. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang B. Soal nomor 4. Proposisi majemuk P atau Q dan R atau P dan negasi Q atau negasi R atau P ekuivalen dengan, berarti kita mencari ekuivalennya atau mencari penyederhanaan dari formula ini. Kita tulis lagi, P atau Q dan R atau P dan negasi Q atau negasi R atau P. Di sini R atau P bisa kita balik menjadi P atau R. Kemudian negasi Q atau negasi R, kita keluarkan negasinya menjadi Q, negasi Q dan R. Jadi atau kalau dinegasikan itu jadi dan. Nah, berdasarkan hukum distributif, karena di sini sama-sama P, jadi kita keluarkan P-nya jadi P atau tinggal Q dan R, atau R dan Q sama saja ya. Kemudian dan negasi ini dibalik, Q dan R bisa kita tulis R dan Q atau P. P-nya tetap dari sini. Kemudian di sini sama-sama ada P, di sini juga P.
P nya kita keluarkan, berarti tinggal P atau yang ini R dan Q, kemudian dan negasi R dan Q. Nah, berdasarkan hukum negasi, misalkan P dan negasi P itu kan hasilnya false, jadi anggap saja ini adalah P dan negasi P, hasilnya false atau salah. Kemudian kalau P atau false itu hasilnya adalah P menurut hukum identitas. Jadi jawaban yang tepat adalah P, ekuivalen dengan P. Soal nomor 5. Proposisi majmuk P atau Q maka R ekuivalen dengan P atau Q maka R. Jadi bisa kita rubah. Nah, dengan hukum implikasi itu seperti ini, P maka Q itu ekuivalen dengan negasi P atau Q. Yang depan dinegasikan, makanya jadi atau. Jadi ini yang depan ini dinegasikan jadi negasi P atau Q, kemudian atau R. Nah, berdasarkan hukum De Morgan, negasi P atau Q itu adalah negasi P dan negasi Q. Ya, jadi semuanya dinegasikan, ataunya berganti dengan dan. Kemudian ini bisa dibalik ya, berdasarkan hukum komutatif bisa dibalik R atau negasi P dan negasi Q. Kemudian berdasarkan hukum distributif kita bisa kalau dalam matematika mengalihkan gitu ya, atau memasukkan R-nya itu ke negasi P dan negasi Q. Jadi R atau negasi P dihubungkan dengan dan R atau negasi Q. Nah, dari sini boleh kita balik negasi P atau R seperti ini dan negasi Q atau R. Nah, karena di sini pilihannya itu adalah implikasi atau maka, jadi kita harus merubahnya menjadi implikasi juga. Kalau negasi P atau R, nah dilihat di sini, kalau ada negasi P atau Q itu jadi P maka Q. Jadi ini adalah bisa dituliskan P maka R. Nah, kemudian yang ini juga Q maka R. Jadi jawaban yang tepat adalah P implikasi R konjungsi Q implikasi R. Oke, yang A. Kali ini sekian dulu. Untuk nomor 6 dan selanjutnya ada di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.